Transfer mengejutkan. AS Roma dapatkan kiper hebat yang buat timnas Indonesia terkapar di Piala Asia 2024. Bikin gempar, striker lebih ganas dari Ole Romani siap perkuat timnas Indonesia. PSSI dan Coach Shin sepakat mengangkutnya. Temukan detailnya di sini. Perubahan besar di timnas. Mantan kiper timnas Jerman siap ambil alih posisi Martin Paes di Indonesia. Fakta baru bikin geger. Skandal terbesar timnas Indonesia. Mengapa pemain keturunan jadikan Indonesia sebagai pilihan kedua? Ini penyebabnya terungkap. Di luar nalar, pemain keturunan tolak tawaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia malah bergabung dengan Madura United. Apa yang terjadi? Ini baru mantap. 3 pemain muda timnas Indonesia yang paling mahal di Liga 1. Apa yang bisa membuat mereka begitu superior? Ini yang ditunggu. Indra Syafri umumkan 23 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 2024. Siapa saja mereka? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Transfer mengejutkan. AS Roma dapatkan kiper hebat yang buat timnas Indonesia terkapar di Piala Asia 2024. AS Roma telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Matteo Ryan yang menjadi kejutan bagi klub I Giallorossi. Nyaris tidak ada kabar bahwa Roma akan mendatangkan kiper veteran tersebut yang akan menjadi pelapis bagi kiper utama Miles Villar. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, pemain berusia 32 tahun itu setuju bergabung dengan AS Roma dengan status bebas transfer. Matteo Ryan memiliki karier internasional yang cukup panjang dengan 93 penampilan untuk timnas Australia di berbagai kompetisi. Terakhir, ia bermain untuk tim Liga Belanda AZ Alkmaar sebelum meninggalkan tim pada bulan Juni 2024. Ryan bukan sosok asing bagi publik sepak bola Indonesia karena ia pernah menghadapi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di babak 16 besar Piala Asia 2024. Saat itu timnas Indonesia kalah dari Australia dan Ryan tampil sebagai starter menjadi penghalang yang sulit ditembus oleh Rafael Struijk dan rekan-rekannya. Ryan juga pernah bermain di Liga Inggris bersama Brighton serta di Liga Spanyol dengan Valencia dan Real Sociedad. Bikin gempar, striker lebih ganas dari Ole Romani siap perkuat timnas Indonesia. PSSI dan Coach Shin sepakat mengangkutnya. Temukan detailnya di sini. Skuad timnas Indonesia saat ini dianggap telah mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Beberapa pencapaian berhasil diraih, seperti lolos ke Piala Asia 2023, mencapai semifinal Piala Asia U23, perbaikan peringkat FIFA menjadi 134, dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun skuad Garuda masih menghadapi masalah, terutama di lini serang yang dinilai belum optimal. Hal ini juga diakui oleh pelatih Shin Tae-yong. Sebagai respons, muncul nama striker Belanda Ole Romani yang kabarnya menjadi target utama timnas Indonesia. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang dan dapat bermain di lini tengah maupun sebagai ujung tombak. Pada musim lalu, ia bermain untuk klub Eredivisie Belanda FC Utrecht. Selain Ole Romani muncul nama lain yang dianggap lebih berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia, yaitu striker FC Twente, Daan Rots. Pada musim ini, Daan Rots telah mencetak 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Dia juga bisa bermain di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi. Menurut media Korea Selatan, ex-Sports News, Daan Rots tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Daan Rots yang pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis Sports News. Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001.
Ia telah bermain untuk FC Twente sejak level junior dan dipromosikan ke tim senior pada 2021. Sejak debut di tim senior, Daan Rots telah mencetak 15 gol dan 16 assist dari 106 penampilan meski lebih sering beroperasi di sayap kanan. Pemain dengan nama lengkap Samuel Daniel Rots ini memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang. Perubahan besar di timnas. Mantan kiper timnas Jerman siap ambil alih posisi Martin Paes di Indonesia. Fakta baru bikin geger. Di tengah ketidakpastian mengenai kapan Martin Paes dapat membela timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dapat mempertimbangkan mantan pemain timnas Jerman ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Proses perubahan asosiasi Martin Paes belum selesai meskipun ia sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan untuk meminta PSSI menaturalisasi Daniel Klein di tengah ketidakpastian ini. Kemampuan Daniel Klein sudah diakui oleh timnas Jerman sejak remaja. Ia pernah bermain untuk timnas Jerman U15 hingga U19. Siapakah Daniel Klein yang tidak kalah mentereng dari Martin Paes? Daniel Klein lahir di Heidelberg, Jerman pada 13 Maret 2001. Ia adalah pemain dengan darah campuran Indonesia-Jerman. Daniel memulai karir sepak bolanya di FC Astoria Waldorf Youth sebelum pindah ke TSG Hoffenheim Youth pada musim 2014 hingga 2015. Kemampuannya semakin berkembang sehingga TSG Hoffenheim Youth memberikannya kesempatan untuk promosi ke tim cadangan mereka. Namun Daniel Klein kemudian pindah ke FC Augsburg pada musim 2021 hingga 2022 dan sempat dipinjamkan ke SV Sandhausen musim lalu. Kini ia kembali ke FC Augsburg dan tampaknya akan dipromosikan ke tim utama yang bermain di Bundesliga. Dengan CV yang impresif tersebut, Shin Tae-yong bisa meminta PSSI untuk menaturalisasi Daniel Klein sambil menunggu proses Martin Paes selesai. Skandal terbesar Timnas Indonesia. Mengapa pemain keturunan jadikan Indonesia sebagai pilihan kedua? Ini penyebabnya terungkap. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pemain keturunan Indonesia tersebar di berbagai penjuru Eropa, terutama di Belanda. Proses naturalisasi pemain keturunan sebenarnya sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Muhammad Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule. Saat itu Timnas Indonesia berhasil mendapatkan 4 pemain keturunan, Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Saine Patinama. Setelah kepemimpinan beralih ke Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, program naturalisasi pemain keturunan tetap berlanjut, bahkan lebih banyak dari sebelumnya karena banyaknya talenta pemain keturunan. Beberapa wajah baru yang muncul antara lain Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Nathan Chuaon, Calvin Verdon, Tom Haye, hingga Martin Paes. PSSI juga masih terus mencari pemain keturunan lainnya. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu pemicu karena skuad Garuda masih membutuhkan tambahan kekuatan. Namun, rencana PSSI ini tidak tanpa kendala. Masalah terbesar justru muncul dari para pemain keturunan itu sendiri. Meski banyak pemain keturunan, namun diakui bahwa membela Timnas Indonesia adalah pilihan kedua bagi mereka. Seringkali pendekatan yang dilakukan PSSI berakhir dengan penolakan dari para pemain keturunan dengan berbagai alasan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa para pemain keturunan yang ragu memutuskan untuk membela Timnas Indonesia masih berkeinginan bermain untuk timnas negara asal mereka. Masalah ini juga ditemui dalam kasus Ole Romenye, ditambah Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda seperti negara lain. Selain itu, banyak pemain yang didekati PSSI masih sangat muda dan ingin mengembangkan karir mereka terlebih dahulu. Ini menjadi pertimbangan para pemain keturunan ketika ditawari naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, karena pilihan ini dapat berdampak pada karier mereka.
Pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas negara asalnya. Biasanya itu kata Arya Sinulinga. Jadi mereka penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia, saya tidak bisa main lagi di sini negara asalnya. Itu pertimbangan berat bagi mereka, pertimbangan karier dan sebagainya, jelas Arya. Arya Sinulinga juga menyampaikan pesan penting agar PSSI, penggemar timnas, dan seluruh masyarakat Indonesia tidak membuli atau menghina para pemain keturunan ini. Kita harus memahami dan menghargai pilihan mereka mengingat proses mencari bakat sepak bola Indonesia tidak hanya berasal dari mereka. Kita harus memaklumi. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh juga kita bawa-bawa soal merah putih, ujar Arya. Bukan soal itu, ini soal masa depan hidup mereka, pilihan hidup mereka. Jadi kita harus hargai. Biasanya kegagalan hanya di situ, bukan hal lainnya, tegas Arya. Di luar nalar, pemain keturunan tolak tawaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia malah bergabung dengan Madura United. Apa yang terjadi? Pernah menolak tawaran Shin Tae-yong untuk bermain di timnas Indonesia karena ingin fokus mengembangkan karir. Pemain keturunan Jordi Wehrman kini resmi bergabung dengan klub Liga 1 Madura United. Pengumuman ini disampaikan oleh Madura United melalui akun Instagram resmi mereka. Namun belum diketahui berapa lama kontrak Jordi Wehrman dengan Madura United. Jordi Wehrman adalah pemain yang berasal dari Akademi Feyenoord Rotterdam. Performa gembilangnya di level junior membuat gelandang berusia 25 tahun ini pernah memperkuat timnas Belanda U16 hingga U20. Sejauh ini karir cemerlang Jordi Wehrman terlihat saat bermain untuk klub Liga 1 Swiss, FC Luzern. Ia membela FC Luzern selama 1,5 tahun, mencatatkan 2 gol dan 1 assist dari 45 pertandingan. Saat memperkuat FC Luzern, PSSI mendekati Jordi Wehrman atas permintaan pelatih Shin Tae-yong. Namun saat itu Jordi menolak permintaan Shin Tae-yong karena ingin fokus bermain di klub terlebih dahulu. Ia pernah dihubungi PSSI. Saya juga pernah berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong melalui video call. Namun waktu itu saya sedang dalam proses pindah ke klub lain di Belanda. Saya terlalu sibuk mencari klub baru. Dan awalnya berpikir akan fokus ke tim nasional setelah mendapatkan klub baru, kata Jordi Wehrman. Mengutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha pada medio Juni 2023, Jordi Wehrman pun mengaku sangat ingin membela timnas Indonesia. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Shin Tae-yong masih tertarik kepada Jordi Wehrman yang memilih bermain di tanah air? Saya ingin sekali membela timnas Indonesia. Saya sudah memikirkan timnas Indonesia dan akan sangat fantastis jika bisa membela Indonesia. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, jelas Wehrman. Menarik untuk menantikan aksi Jordi Wehrman bersama Madura United, klub yang finish di posisi kedua di Liga 1. Jika tampil luar biasa bersama Madura United, ada peluang Jordi Wehrman dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ini baru mantap. 3 pemain muda timnas Indonesia yang paling mahal di Liga 1. Apa yang bisa membuat mereka begitu superior? Liga 1 musim depan akan menerapkan beberapa peraturan baru, termasuk 8 slot pemain asing per klub dan aturan wajib pemain U22. Setiap klub harus memainkan 1 pemain U22 atau yang lahir setelah 1 Januari 2003 minimal 45 menit per pertandingan untuk kepentingan tim nasional. Di Arema FC, Arkan Fikri hampir pasti mengisi slot U22 dan akan bermain bersama Julian Guevara dan William Marsilio di lini tengah. Nilai pasar Arkan diperkirakan mencapai 2,61 miliar, menjadikannya salah satu pemain U22 paling bernilai di Indonesia. Berikut adalah 3 pemain U22 dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1 musim depan menurut Transfermarkt. 1. Arkan Fikri. Arkan Fikri menempati urutan ketiga dalam daftar pemain U22 termahal di Liga 1 musim ini dengan nilai pasar 2,61 miliar. Gelandang Arema FC ini adalah pemain termahal ke-10 di timnya dan berada di peringkat ke-168 di Liga 1.
Arkan yang lahir pada 28 Desember 2004 sudah membela timnas Indonesia 28 kali di berbagai kelompok usia, termasuk 3 kali bersama tim senior dan mencetak 2 gol. 2. Kadek Arel. Kadek Arel berada di peringkat kedua dalam daftar pemain U22 termahal di Liga 1 musim ini dengan nilai pasar 3,04 miliar. Bek Bali United ini adalah pemain termahal ke-9 di timnya dan peringkat ke-127 di Liga 1. Kadek Arel yang lahir pada 4 April 2005 sudah memiliki 14 caps bersama timnas Indonesia di kelompok umur. Dengan tinggi 185 cm, ia diprediksi akan menjadi andalan Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. 3. Hoki Caraka. Hoki Caraka memimpin daftar pemain U22 termahal di Liga 1 musim ini dengan nilai pasar 3,48 miliar. Penyerang PSS Sleman ini adalah pemain termahal kelima di timnya dan peringkat ke-94 di Liga 1. Lahir pada 21 Agustus 2004, Hoki telah tampil 27 kali untuk timnas Indonesia di berbagai jenjang usia, termasuk 6 kali bersama tim senior dan mencetak 12 gol. Ini yang ditunggu. Indra Syafri umumkan 23 pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 2024. Siapa saja mereka? Pelatih Indra Syafri akan mengumumkan daftar resmi 23 pemain untuk timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Pengumuman ini akan dilakukan Senin hari ini. Timnas Indonesia U19 terus mematangkan persiapan menjelang turnamen sepak bola kelompok umur Asia Tenggara tersebut. Skuad Garuda Nusantara akan menjadi tuan rumah dengan pertandingan yang berlangsung pada 17 hingga 29 Juli di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November. Alhamdulillah tanggal 15 Juli 2024, kita akan menciutkan pemain lagi menjadi 23 pemain sesuai dengan regulasi dari AFF, kata Indra Syafri, seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Sebelumnya, Indra Syafri memanggil 33 pemain untuk menjalani training camp di Jakarta sebelum mengerucutkannya menjadi 28 pemain saat lokasi TC berpindah ke Surabaya mulai Rabu lalu. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A pada Piala AFF U19 2024 bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sensasi baru, Indra Syafri siapkan strategi ganda untuk Timnas Indonesia. Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri sedang sibuk dengan agenda Timnas Indonesia U19 yang akan berjuang sebagai tuan rumah di Piala AFF U19 2024 pada 17-29 Juli 2024 di Surabaya. Selain itu, tim yang sama akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang juga akan digelar di Indonesia pada 25 hingga 29 September 2024. Timnas Indonesia U20 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 tergabung dalam grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Pemainnya kemungkinan besar sama dengan skuad Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Lebih dari itu, ini adalah persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 yang jauh lebih penting. Bagaimana tim ini bisa lolos ke putaran final, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hanya 15 tim yang akan lolos dari 10 grup yang ada. 10 diantaranya adalah juara grup dan 5 lainnya adalah runner-up terbaik. Tuan rumah Cina otomatis lolos ke putaran final sehingga total ada 16 tim peserta. Indra Syafri pernah menangani Timnas Indonesia U19 dalam kualifikasi Piala Asia U19 2018. Pada 2017, mereka bersaing dengan Korea Selatan, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei di grup F.
Sayangnya mereka hanya finish di posisi ketiga meskipun tetap berpartisipasi di Piala Asia U19 2018 sebagai tuan rumah. Beberapa pemain dari tim itu kemudian menjadi pemain timnas Indonesia senior seperti Egy Maulana Fikri, Rahmat Irianto, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam. Sekarang, beberapa pemain yang berpengalaman di Piala Dunia U17 2023 akan bermain di skuad timnas Indonesia U19, termasuk Arkan Kaka, Wilber Jardim, Iqbal Gwijangge, Ikram Al-Ghifari, dan Jida Bin. Mereka akan tampil di Piala AFF U19 2024 dengan harapan bisa menambah trofi juara, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Saya bisa pastikan pemain sekarang jauh lebih berkualitas dibandingkan pemain pada 2013. Baik dari sisi tes yang kami lakukan, VO2 Max, kemampuan taktikal, keterampilan, dan lebih merata sekarang. Kita harus bangga ada perkembangan kualitas pemain muda kita, tegas Indra Syafri. Bikin bangga. Pesan emosional Evan Dimas untuk Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 2024. Apa kata kapten muda ini? Evan Dimas memberikan pesan kepada para juniornya di Timnas Indonesia U19 yang akan bermain di Piala AFF U19 2024. Dia ingin para pemain muda memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024. Turnamen ini akan berlangsung pada 17 hingga 29 Juli di Surabaya. Tim Merah Putih berada di grup A bersama Timnas Filipina, Timnas Kamboja, dan Timnas Timor Leste U19. Pertandingan pertama mereka akan melawan Timnas Filipina U19 pada Rabu mendatang. Pelatih yang menangani Jens Raven dan rekan-rekannya adalah Indra Syafri yang juga pernah melatih Evan Dimas saat ia bermain di Timnas Indonesia U19. Pemain Persik Kediri ini menitipkan pesan kepada para juniornya menjelang Piala AFF U19 2024. Evan meminta mereka bermain dengan percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Pesan saya untuk adik-adik, tetap percaya diri, semangat, dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Evan saat ditemui di Jakarta. Tidak semua orang memiliki kesempatan mewakili Indonesia, jadi manfaatkan kesempatan ini dan buat bangga masyarakat Indonesia, jelas Evan Dimas. Pada Piala AFF U19 2013, Evan memiliki kenangan manis bersama Indra. Saat itu ia menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai turnamen tersebut. Bahkan, Evan Dimas dan kawan-kawan berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U19 2014, termasuk mengalahkan Timnas Korea Selatan U19 dengan skor 3-2 di babak kualifikasi. Diharapkan Magis Indra Syafri dapat kembali membawa Timnas Indonesia U19 meraih sukses di Piala AFF U19 2024. Sejak 11 tahun lalu, Timnas U19 belum pernah lagi merasakan gelar juara di turnamen ini.